Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi baris dan deret aritmatika. Ya, silahkan disimak. Di sini ada barisan aritmatika, yaitu dia memiliki pola atau aturan ya maksudnya, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Jadi maksudnya selisih antara dua suku, misalnya ada 7 dan 10, selisihnya itu 3. Dan misalnya ada 9 sama 12, selisihnya itu juga 3. Nah, jadi selisih dua sukunya itu selalu tetap 3 semua ya. Selalu di jumlah 3 gitu ya. Ada yang dikurang, ada yang ditambah dengan angka yang lainnya juga, ada yang dikurang dengan angka yang lainnya juga. Jadi seperti itu adalah barisan aritmatika gitu. Ini adalah rumus suku ke n barisan aritmatika. Jadi kalau mau mencari suku ke n ya pakai rumus ini nih. Ya, pakai rumus ini ya. Maksudnya rumus suku ke n berapa? Maksudnya rumus suku. Kalau ini suku pertama, kalau ini suku kedua 10 nih. Kalau ini suku ketiga, ini adalah contohnya ya, sampai suku berapa nih nanti nih. Oke. Nah, ini rumusnya. Ini notasinya kalau UN itu menunjukkan suku ke n ya. Jadi kalau mau mencari suku berapa ya ini UN itu. A itu berarti suku pertama atau angka pertama dari barisan. Jadi ini ada barisan nih, ini adalah barisan aritmatika ya. Nah, ini 7 ini adalah angka pertamanya atau suku pertamanya ya, A-nya. Nah, beda antar suku yang tadi selisihnya ya, plus 3 tadi. Kalau nanti kita bisa lihat barisan yang lain bedanya berapa ya, tergantung soalnya nanti. Nah, kalau n ini, n itu menunjukkan bilangan bilangan real aja ya, 1 2 3 4 5 dan seterusnya, bilangan bulat positif gitu ya. Ya, jadi kalau menunjukkan suku pertama kita pakai angka 1, menunjukkan suku kedua berarti kita pakai angka ke-2, n nya kita ganti 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini cara penjelasannya ya. Jadi kalau misalnya suku pertama ya, jadi ini rumusnya, kalau mau mencari suku pertama kita mau mencari, makanya UN nya kita ubah jadi 1. Jadi setiap ada n kita ubah menjadi angka 1. Seperti itu ya. Dan 1 dikurang 1 itu 0 ya, 0 dikali 3 itu 0. Oke, 7 itu angka awalnya tadi. 7 ditambah 0 itu adalah 7. Nah, berarti U1 itu adalah 7 begitu. Dan berikutnya di sini aja U5 ya. U5 berarti n-nya diganti dengan angka 5. 5 dikurang 1 4 ya. A-nya 7, B-nya 3. Ya, 4 dikali 3 itu 12, 7 ditambah 12 adalah 9. Nah, ini adalah U5. U5 berarti 19. Nah, jadi kan ini U1 tadi ya, ini U2, U3, U4, U5. U5-nya 19 sama seperti itu ya. Nah, jadi itu penjelasannya untuk penggunaan rumusnya. Nah, ini contoh nih, contoh soal. Tentukan suku ke-10 dari barisan 7, 10, 13, dan 16 dan seterusnya ini ya. Kalau angka titik 3 ini berarti bisa dilanjutkan terus tak terbatas gitu ya. Nah, ini kan mencari U10, berarti n-nya kita ganti nih jadi 10 nih. U10 sama dengan n-nya kita ganti sama jadi 10. 7 ditambah 10 kurang 1, 9. 9 kali 3 ya. Bedanya ini 3 nih. Kan selisih 7 sama 10 selisihnya adalah 3 ya. 10 sama 13 juga 3. Berarti ini bedanya 3 nih. Ini A-nya 7, n-nya 10 diganti 10. Ini dikurang satunya emang konstantanya ya. 3-nya itu bedanya. Oke. Terus 10 kurang 1 9. 9 kali 3 itu 27. 27 tambah 7 adalah 34. Jadi U10 adalah 34. Seperti itu ya. Nah, ini deret aritmatika. Deret aritmatika adalah suatu barisan aritmatika yang suku-sukunya dijumlahkan. Jadi kalau bedanya sama barisan aritmatika biasanya ini tandai dengan koma nih ya. Nah, tapi kalau deret itu tanda komanya diganti jadi tanda penjumlahan, karena tadi penjelasan ya, suatu barisan aritmatika yang suku-sukunya dijumlahkan seperti itu. Nah, ini adalah rumusnya nih. Ini ada dua rumus ya, kalau diketahui n nih atau suku ke n-nya. Nah, jadi pakai rumusnya kayak gini. Nah, suku ke n itu maksudnya suku yang paling terakhir yang kita lihat ya. Atau yang ditanyakan itu UN-nya berapa, suku ke berapa gitu nanti. Ya. Nah, terus kalau ini notasinya sama, cuman SN aja. SN aja adalah jumlah n suku pertama deret aritmatika. Jadi kalau ditanyakan jumlah berapa 4 suku pertama, berarti yang kita harus ketahui adalah U4-nya gitu. Jadi U4 kita harus tahu berapa gitu ya. Itu kalau kita menggunakan rumus yang ini.
Nah, rumus yang satunya lagi untuk menentukan jumlah n suku pertama pada deret aritmatika itu menggunakan nih rumus yang ini kalau diketahui bedanya. Tapi ya kalau yang tadi kan diketahui UN-nya ya, kalau ini yang diketahui bedanya gitu. Nah, jadi sama ya notasinya seperti ini. Oke. Nah, ini kalau contoh soalnya. Contoh soalnya kayak gini nih, tentukan jumlah 4 suku pertama dari deret ini, 7, 10, 13, 16. Nah, ini emang 4 suku pertama ya. Ya, kalau misalnya ada 10 nih angkanya, nah kita makanya cuma 4 kalau ditanyanya 4 suku pertama. Nah, rumus yang pertama nih yang kita gunakan kalau UN yang diketahui ya. UN-nya kan 16 tadi, A-nya itu 7, N-nya itu 4 ya. Ini itu 4 dibagi 2 adalah 2, 7 ditambah 16 adalah 23. 2 dikali 23 adalah 46. Nah, jadi jumlah 4 suku pertama dari deret ini adalah 46. Tahu sama aja kita jumlah ini 7 tambah 10, 17. 17 tambah 13 adalah 30. 30 tambah 16, 46. Nah, jadi ini ya, jumlahnya kalau ini jumlahnya semuanya 46. Nah, ini kalau misalnya bedanya yang diketahui. Jadi kita masukkan aja nih, N-nya itu tadi kan dari N ya, SN ya, 4. 2A, 2 kali angka pertamanya 7. N-nya itu 4 dikurang 1, bedanya itu selisih antara 7 dan 10, 3. Atau 10 antara 13 ya 3 juga. Atau selisih antara 13 dan 16 juga 3 juga ya. Oke, ya ini ya. Jadi seperti ini. Oke, 4 dikurang 1, 3. 3 kali, oke. 3 kali 3 itu 9. 2 kali 7, 14. Oke, di sini. Ya, 4 dibagi 2 itu 2. 14 kali ditambah 9 ini adalah 23. Terakhir 23 kali 2 adalah 46. Ya, jadi sama saja ya kalau pakai rumus yang tadi sama yang ini, yang diketahui SN, UN atau yang diketahui si bedanya gitu. Nah, terus selanjutnya adalah menentukan suku tengah barisan aritmatika. Jadi kalau misalnya ada barisan nih yang sudah ditentukan sampai mana, nah kita bisa tentuin tengah-tengahnya pakai rumus. Nah, jadi kayak gini nih. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 suku. Tengah-tengahnya kan ini nih 19 nih. Ini udah hasilnya nih ya. Jadi kalau misalnya kalau mau cari suku tengah-tengahnya nih, gimana caranya? Ya, jadi setengah dikali U awal, U akhir. U awal itu ya 7. Ya, urutan awal itu 7, urutan yang terakhir itu adalah 31. Jadi 7 ditambah 31 adalah 38. Nah, lalu dikali setengah nih atau dikali 1 dibagi 2. Ya, 38 kali 1 1, 38 dibagi 2 adalah 38 dikali 1 38 maksudnya ya, 38 dibagi 2 adalah 19. Jadi U tengahnya adalah 19 ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah di sini menyisipkan barisan aritmatika. Nih, perhatikan ya. Misalkan di antara dua bilangan real P dan Q, P itu Bapak ambil angka 7 dan Q itu angka 34. Dengan P itu tidak sama dengan Q ya, pastinya P itu nggak boleh sama dengan Q, dapat disisipkan S. Nah, S ini berarti jumlah angka yang mau disisipkan nih, berarti ada 8 angka. Ya, jadi seperti ini. Jadi ada angka 7 sama angka 34 mau disisipin 8 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sebenarnya angka yang ini tuh belum tahu kita nih ya. Tapi dengan cara ini bilang-bilang semula dengan bilang-bilangan yang disisipkan tersebut akan membentuk suatu barisan aritmatika baru. Yang tadinya cuma ada angka 7 lalu lanjut ke 34 tapi disisipkan 8 angka yang ini nih. Nah, tapi kita cuma taunya cuma dikasih tahu ada 8 angka pokoknya. Nah, jadi seperti inilah polanya ya, gitu. Ini polanya nih. P ini ini yang terakhir di ujung. Nah, disisipkan sebanyak 8. Ini 1, kedua, 3, SB itu kan S-nya 8 ya, gitu. Nah, jadi beda dari barisan aritmatika yang baru. Baris aritmatika yang baru ini yang ini, baris aritmatika yang baru. Ini 7 ke 10. Selisihnya 3. Nah, itu. Tadinya kan kalau 7 ke 34 selisihnya adalah 27 ya, itu beda yang lama seperti itu. Nah, ini jadi caranya seperti ini untuk menemukan beda yang baru ya, sama dengan beda yang lama dibagi dengan S itu tadi 8 ya, sisipannya 8 tambah 1. Oke, selalu ditambahkan 1 ya. Atau juga kita langsung pakai rumus yang ini nih. Tadi kan Q-nya kan yang ujung tadi 34 ya, 34 dikurangi 7 ya. Jadi sama aja mencari beda yang lama, jadi seperti itu ya. 34 dikurang 7 adalah 27.
7. Nah, 8 tadi 8 yang bawahnya S tambah 1, 8 tambah 1 adalah 9. Jadi 27 dibagi 9 adalah 3. Nah, jadi kita dapat nih beda yang barunya itu dari barisan aritmatika yang baru adalah bedanya 3. Jadi seperti itulah, itu adalah materi terakhir dari barisan aritmatika. Tadi sudah kita mempelajari rumus barisan aritmatika, deret, dan mencari nilai tengah serta menyisipkan. Ya, itu saja yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.